Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Dan kita ketemu lagi dengan program Ngobrol Santai dengan Akal Sehat. Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan sebuah judul, doamu dijawab Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai umat Kristiani, orang yang percaya, pastilah menjadikan doa bagi nafas hidup kita. Ketika kita tertekan dengan masalah, ketika kita harus menjalani hari-hari yang berat, andalan kita hanyalah Tuhan yang akan menolong kita. Oleh karena itu, kita sering di saat-saat seperti itu, doa kita kepada Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putusnya. Bapak Ibu, ternyata doa yang kita naikkan, yang kelihatannya sepele, itu bisa membuat Tuhan itu bukan sekedar mendengarkan doa kita. Namun doa yang kita naikkan, yang didengar oleh Tuhan, itu bisa dikabulkan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan lebih dulu video dari seorang yang bernama Teddy Hung. Ini adalah salah satu ketua triad mafia di Hong Kong sana yang memiliki ratusan rumah judi kasino. Ya, kemudian kalau sudah bicara kasino, biasanya kasino itu ada di dalam sebuah hotel. Kalau sudah bicara kasino, ada hotel, pasti ada perempuannya, ya, pekerja seks komersialnya, prostitusinya pasti ada. Kalau sudah ada perempuan, ada judi, biasanya ikut di dalamnya peredaran narkoba. Nah, inilah Teddy Hung, orang yang super kaya, punya power sebagai seorang mafia yang luar biasa, namun yang pada akhirnya dengan caranya Tuhan yang ajaib, Tuhan memanggil Teddy Hung untuk bertobat menjadi pengikut Kristus. Kita saksikan lebih dulu. Silakan Pak Fran. Parah, inilah kesaksian nyata dari Teddy Hung, seorang mantan pemimpin geng triad di Hong Kong yang punya 200 kasino, bisnis prostitusi, bisnis obat-obatan terlarang, punya 4 istri dan belasan pacar. Hidupnya dikuasai dosa, tapi dia dipulihkan, diselamatkan setelah dia mengenal pribadi Yesus Kristus. Jadi waktu itu Teddy Hung ketika hidupnya masih kacau dan hancur banget, dia pernah ditangkap sama polisi, masuk ke dalam penjara, tapi karena uangnya banyak banget, sel penjaranya dia ubah jadi kayak kamar hotel bintang 5. Dan juga dari dalam penjara dia masih bisa atur tuh yang namanya peredaran obat-obatan terlarang. Pokoknya masih orang yang penuh dengan kuasa. Tapi meskipun dia kelihatannya itu punya uang yang sangat banyak, Teddy Hung ini nggak bahagia. Dia punya yang namanya depresi dan juga insomnia. Tiap malam tuh nggak bisa tidur. Nah, di tengah keadaan yang seperti itu, ada seorang pendoa Kristen yang suka datang ke dalam penjara dan suka konseling orang-orang yang ada di dalamnya, suka ajak ngobrol orang-orang dalamnya, melayani, berdoa buat mereka. Dan ketika ketemu sama Teddy Hung, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi Teddy Hung menolak, dia bilang, aku nggak butuh Tuhan, I don't need God. Tapi si pendoa ini terus mendoakan, terus ramah, pada suatu hari kasih Alkitab. Tapi Teddy Hung menolak, dia ambil Alkitabnya, dia buang di dalam
sel penjaranya tersebut. Hingga pada suatu hari si pendoanya bilang kayak gini, Teddy Hung, apakah kamu mau diingat sebagai seseorang yang menghancurkan kehidupan banyak orang? Apakah kamu pengen diingat sebagai seorang seperti itu? Dan kalimat ini membuat Teddy Hung jadi berpikir. Dia pikir, iya juga ya, aku nggak pengen hidup aku berakhir sebagai seorang yang dikenal telah menghancurkan kehidupan banyak orang. Jadi dia ambil Alkitabnya dan dia bilang, Tuhan Yesus, kalau misalnya engkau sungguh Tuhan dan engkau sungguh ada, tolong kau tunjukkan dirimu kepada aku. Dan sebelum dia ngomong amin, tiba-tiba, dia bilang seperti, tunjukkan padaku. Tunjukkan dengan cara supaya aku bisa tidur. Aku pengen bisa tidur karena aku insomnia sama ini. Dan sebelum dia ngomong amin, tiba-tiba dia ketiduran, teman-teman. Dan kebesokannya dia baru bangun. Nah, dia kaget kan, doa dia beneran dijawab. Ada Tuhan yang dengar doa dia. Jadi mulai dari sana dia buka Alkitab dan dia mulai baca apa yang ada di dalamnya. Dan mulai dari sana seorang Teddy Hung mulai berubah. Yang tadinya egois dan serakah berubah tiba-tiba jadi orang yang mau bermurah hati dalam hidupnya. Akhirnya dia tinggalin bisnis-bisnis lamanya yang jelek, yang gelap itu, dan dia mulai bisnis baru, yaitu bisnis alat-alat kesehatan. Bisnis kesehatan, dan juga dia bangun gereja. Gerejanya khusus buat orang-orang geng, orang-orang tertolak di masyarakat. Dia bikin gereja itu buat mereka. Dan juga istri-istrinya yang ada 4 itu, udah dia nggak mau punya 4, punya 1 aja cukup. Pacar-pacarnya dia putusin. Dia mau setia sama 1 istri pertamanya. Teddy Hung berubah, sekarang menjadi seorang parah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kesaksian daripada video daripada Teddy Hung. Nah, saudara, orang seperti Teddy Hung bisa bertobat itu bukan karena hebatnya seseorang menasihati. Pendeta yang tadi hanyalah dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Tetapi yang Maha Kuasa, Yesus yang adalah Tuhan, itulah yang tetap ajaib. Bayangkan Bapak Ibu, seorang gembong narkoba punya 200 rumah kasino. Itu pasti dia punya hotelnya sekali. Dan kita tahu, untuk kasino-kasino besar yang sering dikunjungi oleh bos-bos besar, itu biasanya di lantai hotelnya paling atas, itu ada tempat untuk mendarat helikopter. Sebab para bos-bos yang suka berjudi di tempat tersebut, itu biasanya mendapatkan pelayanan VVIP. Di bandara dijemput helikopter, dibawa ke hotel tersebut, kemudian masih dimanjakan, diberi kamar gratis, komplit dengan perempuan yang siap melayani. Baik melayani nanti di meja judi, maupun melayani setelah judi. Demikian pemilik rumah kasino itu memanjakan para pejudi kelas kakap. Mereka tidak perlu bawa uang tunai sak gudang. Cukup kalau mereka kehabisan duit, tanda tangan dia hutang berapa. Demikianlah mereka VIP. Bapak Ibu, kita lihat secara duniawi, Teddy Hung ini sangat sukses. Duitnya banyak. Kuasanya besar. Sehingga ketika dia harus ditangkap oleh polisi karena persoalan hukum, sesuai dengan video tadi, dikatakan apa? Di dalam penjara, kamar atau sel yang ditempati oleh Teddy Hung bisa diubah seperti kamar hotel bintang 5. Di dalam sel tersebut, dia masih bisa atur bisnis yang dia kendalikan. Nah, Bapak Ibu, lihat, hal seperti ini pun kita sering juga membaca surat kabar, mendengarkan siaran televisi,
bahwa hal yang seperti ini memang terjadi. Saudara, orang yang model seperti Teddy Hung, saya pun melihat sepertinya tidak ada kesempatan atau celah sedikit pun untuk dia bisa mengenal Kristus dan kemudian bertobat. Sebab dagingnya, kedagingan Teddy Hung itu sudah terpuaskan. Otomatis dia akan merasa sangat sayang kehilangan bisnisnya, kehilangan pengaruhnya. Itu dia akan merasa keberatan. Dan dia akan selalu mempertahankan apa yang dia sudah nikmati. Khususnya gengsinya, kehormatannya, kedudukannya di mata semua relasinya dia. Nah, Bapak Ibu, setelah dia sukses dengan duitnya, dengan kuasanya, dengan kehormatannya, apa yang terjadi? Karena dia tinggal di dalam kegelapan tadi, dia juga menyediakan perempuan-perempuan yang siap menemani pejudi-pejudi kelas kakap. Dan pastilah perempuan-perempuan tersebut bukan sekedar cantik, tetapi juga memiliki bodi yang seksi dan intelijensia yang cukup tinggi. Sehingga perempuan-perempuan yang menemani pejudi kelas kakap itu tidak membosankan. Bapak Ibu, kalau dia bisa memberikan servis kepada pejudi kakap sebagai tamunya, tentunya dia pun bisa memiliki. Ternyata apa? Dia punya pacar belasan orang. Pasti cantik semua. Punya istri 4 orang. Nah, Bapak Ibu, Tuhan yang Maha Kuasa ternyata pakai pendeta yang sederhana yang biasa melayani di penjara. Memberitakan Injil Kristus. Ngobrol dengan Teddy Hung. Tetapi apa yang dikatakan oleh Teddy Hung? Aku tidak butuh Tuhan. Tetapi pendeta ini yang karena sering dia melayani di penjara, selalu menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan Teddy Hung. Dan suatu hari Teddy Hung dikasih Alkitab. Apa yang terjadi dengan Teddy Hung? Dia bereaksi. Alkitabnya dilempar. Dia tidak perlukan ini. Dia tidak butuhkan ini. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, kegigihan seorang hamba Tuhan pada saat yang seperti itu menjadi taruhannya. Nah, hamba Tuhan yang gigih adalah hamba Tuhan yang selalu mengerjakan tugasnya. Sedangkan hasil dia bersandar. Terserah kepadamu Tuhan. Aku cuma menanam. Aku cuma menabur. Yang lainnya memberikan siraman. Tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu, di sini ada Pak Timothy dari Full Gospel. Bersama teman-temannya dari Full Gospel, biasanya juga ada program memberitakan Injil ke dalam penjara. Nah, video Teddy Hung ini tadi bagus untuk diberikan kepada teman-teman Full Gospel agar supaya semangat mereka bertumbuh kembali bahwa ternyata pelayanan mereka di dalam penjara pasti akan berbuah. Nah, saudara, akhirnya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pendeta yang sederhana ini untuk menyampaikan sebuah kalimat, ya, menyampaikan sebuah kalimat yang membuat Teddy Hung berpikir. Kalimatnya adalah pendeta tadi bilang, Teddy Hung,
Suatu hari kelak, setiap orang kan mesti mati, kembali kepada Sang Penciptanya. Apakah sekiranya seorang Teddy Hung itu mau ketika Anda kembali kepada Sang Penciptanya, engkau dikenal sebagai orang yang merusak banyak masa depan sesama yang lain. Wah, saudara, kalimat ini mengganggu sekali pikiran Teddy Hung. Sehingga ini menjadikan bahan perenungan buat seorang Teddy Hung. Dia ambil Alkitabnya yang tadi dilempar di dalam selnya. Dia mulai buka Alkitabnya. Tetapi sudah lazim sifat setiap manusia itu selalu baru mau percaya kepada Tuhan ketika manusia mendapatkan buktinya. Demikian pula dengan Teddy Hung. Alkitab dipegang, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, jika memang Engkau ada, buktikan keberadaanmu Tuhan. Aku ini tertekan sekali. Karena bisnis seperti itu, Bapak Ibu, boleh jadi bergelimang duit. Tetapi ternyata apa? Menghasilkan tekanan yang luar biasa, sehingga Teddy Hung ini depresi. Akibatnya dari depresi tadi, dia insomnia. Tidak bisa tidur setiap malam. Dan itu bisa berhari-hari berkelanjutan. Nah, Teddy Hung bilang sama Tuhan, jika memang Engkau ada Tuhan, buatlah aku bisa tidur. Ini yang aku butuhkan. Untuk buktikan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Bapak Ibu, secara ajaib, ketika Teddy Hung di dalam dialognya kepada Tuhan secara imajiner, belum selesai dituntaskan dengan kata amin, Teddy Hung tertidur dengan lelap. Dan dia kaget. Keesokan paginya dia bangun. Dia kaget. Loh Tuhan, aku tidur. Aku nyenyak sekali. Aku terlelap sekali. Berarti Yesus Tuhan yang ada di dalam kitab suci ini betul-betul Tuhan yang hidup. Dan itu mengubah kehidupan Teddy Hung 180 derajat. Dia tinggalkan bisnis selamanya setelah dia keluar dari penjara. Dia ganti haluan. Bisnis alat-alat kesehatan. Yang dulu narkoba merusak kesehatan, dia sekarang bisnis alat-alat kesehatan. Istri yang 4, dia cuma mau yang 1. Yang dia cintai. Yang pertama, itu dia mau yang 1. Belasan pacarnya, semuanya sudah dijadikan sebagai sahabat. Dia tidak mau hidup di dalam perjinan lagi. Kampung, sesama anggota triad, yaitu orang-orang yang tertolak di masyarakat. Nah Bapak Ibu, itulah kehidupan Teddy Hung yang secara ajaib oleh Tuhan diselamatkan. Nah saudara, demikian pula Anda dan saya. Ternyata Tuhan sering menyatakan diri kepada setiap orang. Termasuk kepada Anda dan saya. Apa yang dimaksud menyatakan diri di dalam Alkitab adalah Tuhan memperkenalkan diri. Atau Tuhan menampakkan jati dirinya. Saudara, kita lihat lebih dulu ke Alkitabnya.
Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Yaitu ketika Yakub bermimpi di Betel. Saudara, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, arti menyatakan diri, memperkenalkan diri, menampakkan diri, bisa seperti yang dialami oleh Yakub. Dia mendapatkan mimpi yang betul-betul seperti dia merasakan hal itu menjadi sebuah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, Bapak Ibu, demikian pula halnya dengan para nabi. Pada zaman perjanjian lama, nabi-nabi itu berjumpa dengan Tuhan bisa di dalam sebuah mimpi. Tetapi kepada orang yang dekat, sangat dekat, yaitu Musa, itu akan berbeda sekali. Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Lalu berfirmanlah ia, ianya huruf besar adalah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. 8. Bilangan 12 ayat 8. Saya bacakan. Silakan, Berhadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Amin. Bapak Ibu, lihat ya. Tuhan menyatakan diri kepada nabi pada zaman itu hanya dengan mimpi atau dengan penglihatan. Jadi, kalau zaman sekarang harusnya itu akan semakin jarang. Sebab zaman dulu orang lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Hidupnya lebih kudus. Sehingga Tuhan masih berkenan dekat dengan manusia. Tetapi zamannya kita sekarang ini tadi, manusia lebih semakin banyak dosa.
Sehingga kalau ada siapa saja yang bilang melebihi nabi yang tadi hanya dengan penglihatan, hanya dengan mimpi, pastilah mereka berbohong, ya. Pastilah mereka berbohong. Dan kepada Musa yang sangat setia kepada Tuhan, yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yaitu Kanaan, Tuhan berkata, kalau kepada Musa berbeda, aku perlakukan Musa. Aku tidak pernah memberikan kepada Musa mimpi, tetapi aku berhadapan muka dengan Musa seperti seorang sahabat yang sedang ngobrol. Itu kata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika ada ya orang-orang yang bilang ya Tuhan berbicara kepadaku secara audible, ya, terus kemudian saya mendapatkan pesan langsung dari Tuhan, sudah pasti bohong, ya. Sebab apa? Penuntun kita adalah Alkitab. Nah, saudara, bagaimana caranya Tuhan menyatakan diri kepada Anda dan saya, orang yang penuh dengan dosa ini? Yaitu bisa lewat mimpi, ya. Maksimalnya itu sama dengan nabi sudah hebat kita. Bisa lewat penglihatan. Walaupun itu jarang, ya. Jarang sekali. Tetapi jika Tuhan berkenan, bisa saja terjadi. Tetapi yang paling sering zaman sekarang lewat kejadian. Ketika Anda tertekan dengan masalah hidup yang Anda sendiri tidak yakin bisa melewati, dan Anda tahu tidak ada sesama yang bisa menolong atau berkenan membantu kesulitan Anda dan saya, maka doa Anda yang Anda naikkan kepada Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya, ketika doa itu dijawab oleh Tuhan, maka Anda dan saya langsung berkata, yaitu dari hati yang meluap keluar lewat kata-kata kita, kita berkata, ini karena Tuhan. Nah, itulah cara Tuhan menyatakan diri, memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya, sama seperti ketika Teddy Hung bangun, dia berkata, Tuhan, Engkau benar-benar ada. Aku terlelap. Padahal insomnia yang dia derita, tidak bisa tidur setiap hari, itu sudah bertahun-tahun menjadi penderitaan yang berat bagi seorang Teddy Hung. Tetapi ketika dia minta bukti, jika Yesus Engkau adalah Tuhan, Engkau ada dan Engkau hidup, maka buatlah aku bisa tertidur. Dan Tuhan membuat keajaiban, Teddy Hung bisa tidur terlelap dan mengubah Teddy Hung 180 derajat dari orang yang hidup di dalam kegelapan menjadi orang yang hidup di dalam terang karena Teddy Hung menjadi pengikut Kristus. Saudara, ini mengingatkan kita pada Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, Teddy Hung adalah orang yang mendapat anugerah daripada Tuhan bersama kita. Dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya. Ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Dan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, pastilah di dalam hidupnya menjadi berkat dan manfaat
untuk orang lain. Minimal di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Bapak Ibu silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Shalom Pak Roni. Silakan. Shalom. Iya, saya mendengar cerita Teddy Hung tadi. Ya. Itu saya sependapat dengan Pak Roni. Saya juga membayangkan, wah, uangnya mungkin Sudah nggak bisa dihitung mungkin. Iya, sudah nggak ada ukurannya. Iya, nggak ada ukurannya. Yang pertama uangnya. Ya. Terus kepuasan hatinya nggak bisa diukur. Betul, kedagingannya itu nggak bisa diukur. Tetapi ada satu kelemahannya, dia insomnia tadi. Ya, insomnia tadi. Ya, insomnia. Dan itu dialami oleh kita semua. Di sini saya sebut hamba-hamba Tuhan. Saya juga mengalami seperti apa yang dialami Teddy Hung. Karena saya bukan orang yang berkelimpahan kaya, bukan. Tapi kita ini manusia, yang penting kita bisa menikmati hidup apa adanya aja. Kita nggak perlu Tuhan kok. Biasanya begitu. Setelah ada masalah yang tidak bisa kita tangani, baru kita ingat Tuhan. Biasanya begitu, Pak. Ya. Kalau kita masih sehat, biasanya kita lupa dengan Tuhan. Kalau kita masih banyak berkat, kita akan lupa sama Tuhan. Kalau kita kuat, masih muda, kita akan lupa kepada Tuhan. Biasanya begitu. Pokoknya kalau kita masih semuanya ada, kita akan lupakan Tuhan. Tapi ingat, satu saat kita akan pada titik yang paling lemah yang tidak bisa ditangani oleh kita sendiri, baru kita minta tolong Tuhan. Kalau kita sudah usia seperti kita di atas 50, kita jangan lupakan Tuhan. Ini anugerah Tuhan sebenarnya. 50 tahun ke atas, sehat lagi. Makan bebas lagi. Nggak ada pantangan. Saya dengan Pak Roni itu sudah menikmati berdua makanan, tidak ada pantangan. Itu anugerah yang harus disyukurin. Tapi kita kadang-kadang lupa. Mensyukurin aja lupa. Itu yang kadang-kadang kita manusia tidak ingat kepada Tuhannya. Banyak dari kita-kita yang mengaku hamba Tuhan, kalau sudah tidak berdaya dalam hal apapun, baru ingat Tuhan. Saya percaya itu terjadi, termasuk saya sudah mengalami, dan saya minta setelah saya alami, tidak mati aja sudah bagus saya. Saya katakan, Tuhan, kalau saya hidup, saya mau dipakai oleh Tuhan. Sampai hari ini. Dan apapun dipermudahkan sama Tuhan. Sampai hari ini. Tugas saya sekarang hanya mengucap syukur. Itu anugerah yang perlu dinikmatin. Itu sampai dinikmati oleh keluarga, istri dan anak-anak semua. Ini ada istri saya yang mendengar, jadi saya nggak bisa berbohong. Jadi apapun yang ada ini, kita nikmati bersama. Itu saja. Terima kasih Pak Roni, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Michael. Memang demikian apa yang Pak Michael sampaikan. Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau pada waktu masih sehat, duitnya banyak, bisa berkata seperti Teddy Hung, siapapun, aku tidak butuh Tuhan, aku mau nikmati sepuas-puasnya keinginan hatiku. Saudara, orang nikmati kebahagiaan boleh, tetapi nasihat saya, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang hidup, yang telah menebus kita, bahagia yang kita nikmati harus tetap tertuju kepada Kristus dan kebenarannya. Bapak Ibu, siapa orang yang tidak pernah bosan dengan hidup? Yaitu adalah orang yang punya tujuan hidup. Bahwa sepanjang hidupku, aku mau jadi berkat untuk orang lain demi menyenangkan hati Tuhanku. Itu pasti tidak akan pernah kehilangan gairah dalam hidup. Sebab apa? Dia selalu ingin cari apa yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, untuk kesenangan hati Tuhan sebagai Sang Pencipta. Teddy kan begitu. Nah, saudara, mungkin kita hari ini bilang ada begitu banyak yang kita inginkan, tapi tidak kita dapat. Tetapi sesungguhnya, saudara harus mulai nyadari
bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada begitu banyak yang kita patut syukuri, ya, dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan orang-orang lain. Bapak Ibu, itulah kehidupan Teddy Hung. Siapa yang mau memberikan tanggapan lagi, silakan. Pak Yuni Haryati, Pak Damai Dalio, silakan. Ada Pak Cundwi, Bu Ira, Bu Syuing, silakan. Pak Adi Rambing, Pak Poltak, Pak Yoce, Pak Rudi Timoti, silakan. Silakan Pak Yuni. Mic-nya belum dibuka, Pak. Betul. Salam, Mbak. Shalom, ya. Ini saya sekedar kesaksian hidup saja. Silakan, Pak. Yang dialami Pak Teddy Hung. Teddy Hung. Teddy Hung. Ya, ini orang Hong Kong. Iya, Pak Teddy Hung itu. Iya, saya ngalami dulu jadi pemain roulette. Pemain roulette dan capciki. Iya. Ikut orang Madiun, ya. Iya. Sama orang Solo, ya. Iya. Saya begitu ada di pasar malam seperti itu yang begitu besar dan megahnya seperti di Manado. Wah, saya lupa dengan Tuhan. Iya. Jadi mengingatkan saya bahwa Bapak Teddy Hung ini mungkin seperti saya dulu. Saya bukan kaya, tapi saya menikmati kelebihan saya itu melupakan Tuhan. Iya. Sangat-sangat melupakan Tuhan. Iya. Nah, betul. Jadi inilah saya juga sekarang bersyukur. Saya jadi hamba Tuhan setelah saya umur 64 sampai 2014 50, Pak. 40, Pak. Umur 40. Nah, itulah. Saya puji Tuhan, saya diingatkan kembali jangan sampai kena, ya katakanlah uang haram atau kelakuan yang tidak baik, itulah, Pak. Iya, betul, Pak. Tuhan. Iya, puji Tuhan, sama sekali saya betul-betul bangga dengan Tuhan Yesus. Sampai-sampai saya jadi hamba Tuhan, jadi penginjil kemana-mana, sampai ke Pekanbaru, sampai ke saya, pokoknya penginjilan saya pribadi, Pak, waktu itu. Karena saya penuh dengan ujian yang parah dan saya dimenangkan oleh hamba. Terus akhirnya saya sendiri berkecimpung di penginjilan dan sampai sekarang ada mukjizat yang luar biasa yang kami ceritakan awal tadi. Ada seorang yang sudah meninggal, terus dia mencari ditemui orang berjubah putih, siapa dia? Akhirnya dia tanya dengan saya dan sekarang saya pantau terus, Pak. Iya, Pak. Inilah kesaksian saya. Jadi saya mengingatkan Teddy Hung ini orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, dari kejelekan sampai menjadi kebaikan. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yuni. Amin. Terima kasih sekali. Makanya, Pak, apa yang Bapak saksikan, disaksikan Pak Yuni ini adalah sesuatu kebenaran. Orang yang tinggal di dalam perjudian, dapatnya duit itu gampang, gitu. Dan duit ini berlimpah. Akibatnya apa? Apa yang kamu inginkan, yang hatimu inginkan, kamu bisa capai. Nah, padahal Pak Yuni ini bukan yang punya pasar malam tadi. Loh, sekarang kalau itu adalah Teddy Hung, wah, dia duitnya berapa banyak itu? Punya 200 rumah kasino, bandar narkoba, bisnis prostitusi, dan lain sebagainya. Pastilah duitnya berlimpah-limpah. Nah, secara kedagingan, dia terpuaskan. Tetapi hati-hati,
orang yang hidupnya makan dari hasil yang haram, pastilah berkat rohani itu tidak diberikan oleh Tuhan di dalam hidup keluarganya. Berkat ada dua. Yang satu jasmani, yang satunya rohani. Matius 6 ayat 33 itu bilang apa? Tentang orang yang khawatir. Tuhan, yang aku makan apa? Yang aku minum apa? Yang aku pakai apa? Nah, ternyata Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yang kalian khawatirkan. Yang manusia khawatirkan adalah berkat jasmani. Berarti kalau kita menjalankan yang rohani, menjalankan kebenaran, menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kita, yang jasmani itu secara otomatis ngikuti kita. Tidak usah takut hidup ini. Sebab dia ingin buktikan bahwa aku adalah Tuhan yang menciptakan kamu, aku adalah Bapa yang bertanggung jawab atas setiap umat ciptaanku. Dia adalah pemelihara kita. Nah, saudara, ada banyak orang salah. Cari yang jasmani dulu. Ya, duit dicari dulu. Bukan dengan cara Tuhan, yang Tuhan berkenan. Maka saya katakan, kalau kamu makan duit yang haram, dijamin berkat rohani kamu tidak akan mendapat. Apa itu berkat rohani? Keselamatan keluarga saat keluar masuk pintu rumahnya. Keselamatan dalam hidup kekal. Kebahagiaan suami istri, keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan kerukunan anak-anak kandungnya, menantunya, cucunya, masa depan anak-anaknya, cucunya, belum tentu mereka dapat. Kenapa? Karena kamu mendahulukan yang jasmani dengan bukan cara Tuhan. Oke Bapak Ibu, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Atau Bu Ira, silakan Bu Ira. Pak, tadi saya masuknya terlambat, jadi nggak lihat videonya. Oh ya, ya. Iya, Oke. karena tadi hujan besar, jadi saya beresin dapur. Ya, Ibu Airnya mesti masuk, ya. iya. Oke. Tapi Teman-teman, saya ya. merasa bersyukur ya, Ya. karena Tuhan punya cara untuk menolong dan menyelamatkan manusia itu dengan berbagai cara, dan otoritas kedaulatan Tuhanlah ya. Biarpun orang sejahat apapun, kalau Tuhan mau selamatkan dengan caranya yang ajaib ya. Karena Betul. justru Tuhan datang menolong orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Tuhan mencari orang berdosa untuk diselamatkan, Pak. Betul, ya. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku, Yesus Kristus Tuhan yang pilih kamu. Ya itu tadi. Ya Bu Ira, terima kasih. Jadi saya sangat Apalagi bersyukur kalau 35 tahun yang lalu Tuhan comot saya. Dulu kan Katolik nggak baca firman Tuhan, Pak. Ya. Tapi sejak tahun 87 itu saya membaca firman Tuhan sampai sekarang tetap bergairah. Jam 4 pagi sudah doa fajar, sampai nanti jam 9 ada lagi Mama membaca Alkitab. Jadi kayaknya gairah itu Roh Kudus berikan pada orang yang sudah dijamah mengalami Tuhan sendiri, bukan kata orang. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ira. Kata mengalami adalah yang tadi saya jelaskan. Bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan diri kepada masing-masing pribadi dengan cara bisa saja berbeda. Tetapi prinsipnya ketika Anda yakin bahwa tidak ada orang yang mau menolong aku, tidak ada orang yang bisa menolong aku, tetapi kemudian Tuhan datang dengan kasih sayangnya, menolong kita, dan kita mulai mengakui, ini karena Tuhan. Nah, pada saat seperti itulah, walaupun mata jasmani kita tidak menyaksikan apa-apa, tetapi mata rohani kita melihat ada Yesus Tuhan
yang mengasihi kita. Silakan yang lain. Silakan DYMM. Silakan. Senang kalau kameranya dibuka, Bapak. Pak Roni, Ya. boleh Ya. nimbrung, Pak? Boleh. Iya. Ini Iya. DYMM ini Pak Timothy. Kok ada dua, Pak? Saya Rudi Timothy, Pak. Oh iya ya, silakan Pak. Ini tadi Iya. kok ada DYMM, ada angkat tangan ini. Oke, silakan Pak Timothy, silakan. Iya, iya. Menambahi yang tadi itu soal Teddy Hung ya. Saya ini kan dulu punya teman, Pak, partner kerja lah. Itu orang asing dari Swiss. Namanya Rudolf Lamprecht. Jadi dia setiap hari sama saya di kantor. Itu dia kantor udang itu, Pak ya? Kantor udang itu, bukan? Ya, betul. Tapi dia bukan udang, Pak. Dia ikan, Pak. Oh, dia ikan. Ya, waktu itu kan ikan red snapper itu kan sudah Iya. Ya, waktu itu kan ikan red snapper kakap merah itu kan sudah mahal, Pak, untuk pasar Amerika. Nah, dia itu mencari terobosan yang menurut saya memang hebat. Orangnya tinggi, Pak, hampir 2 meter, Pak. Orang Swiss. Ya, namanya Rudolf Lamprecht, saya biasa manggil Rudi, jadi dia manggil saya juga Rudi. Jadi dia hampir 2 meter, kalau saya jalan sama dia, ngobrol, ya saya noleh ke atas, Pak. Karena dia sangat tinggi, sangat jangkung. Nah, karena waktu itu kakap merah dan sniper itu mahal, ke pasar Amerika, dia membuat terobosan, cerita ke saya. Rudi, saya mau bikin penggantinya red snapper yang lebih murah tapi tidak kalah enak, yaitu red tilapia. Nah, red tilapia itu kalau orang sini bilang itu ikan apa? Ikan nila, Pak. Iya. Tetapi dia bisa bikin itu di atas 1 kilo dan sangat red. Jadi super red. Jadi merah, Pak. Merah itu tidak pernah ada, Pak, di dunia ini, Pak. Nah, dia ini bekerja sama dengan Frick, orang Belanda yang ahli dalam percobaan itu membuat, akhirnya berhasil. Nah, setiap hari saya di kantor itu saya pikir namanya Rudolf, orang Eropa ya. Mungkin dalam hati saya pikir dia ini Katolik kayaknya. Nah, suatu saat saya itu lagi senggang ngobrol sama dia. Saya tanya, Rudi, kamu Katolik ya? Saya bilang gitu. Dia noleh saya, Katolik. Kamu yang Katolik, Rudi? Dia bilang gitu. Nah, sama-sama Rudi nih, Pak. Kamu yang Katolik ya, Rudi? Dia bilang gitu. Loh, memangnya kamu bukan Katolik loh? Dia ngomong, ya agama Katolik ya bagus-bagus saja. Tapi kalau tanya saya tidak punya agama. I have no religion. Dia bilang begitu. Kaget saya. Kaget. Waktu itu kan kaget. Tahun 94 sampai 96 dia sama saya. Nah, setiap hari ketemu di kantor. Nah, dia ngomong tidak punya agama. Loh, kok bisa? Saya bilang gitu. Langsung dia ngomong, Tuhan itu tidak ada, Rudi. Tapi kalau you percaya, ya itu bagus-bagus saja lah. Dia bilang gitu. Saya bilang begini sama dia, loh kenapa tidak punya agama? Saya bilang gitu. Ya karena bagi saya Tuhan tidak ada. Agama saya, kami orang Eropa, Rudi, itu setiap weekend kami nonton bola, itu agama kami. Terus you belum tahu ya, kapan you ikut saya. Nanti you ke Swiss sama saya, dari sana kita naik chopper. Dia bilang. Chopper itu helikopter. Kita bisa mancing ikan salmon di Norway. Waduh, asik Rudi, dia bilang gitu. Nah, nanti kamu bisa juga naik Ferrari dengan saya dari Swiss menuju ke Italia. Saya tidak ada waktu, Rudi, untuk Tuhan. Saya tidak butuh Tuhan. Oh, semuanya saya punya. Dia bilang gitu. Kaget juga saya. Nah, terus saya tanya, memangnya Tuhan tidak ada? Kalian dulu orang Eropa kan menyebarkan agama ke negara kami, negara saya bilang gitu. Ya, itu dulu dia bilang gitu. Tapi kami sekarang tidak butuh Tuhan, Rudi. Apa yang kami mau, kami bisa. Dia bilang gitu. Terus dia tambahin lagi yang agak mengagetkan dan agak menjengkelkan saya waktu itu. Tuhan hanya ada untuk orang miskin, Rudi. Kami tidak butuh Tuhan. Kalian percaya Tuhan silakan. Tapi kami tidak percaya. Dia bilang gitu. Oke, you punya agama, pasti tidak punya agama. Tapi you harus tahu, Tuhan hanya untuk orang miskin. Dia bilang gitu. Kami punya segalanya. Jadi untuk apa? Kami tidak perlu berdoa untuk Tuhan minta apa lagi. Kami sudah punya. Setiap Sabtu dan Minggu kami nonton football. Kapan kita kami punya uang, kami
kewalahan menghabiskan waktu kami untuk bersenang-senang. Bagaimana? Kan kami tidak perlu minta apa-apa ke Tuhan, dia bilang gitu. Kami tidak butuh Tuhan karena kami semua sudah ada. Nah, itu sampai sekarang tuh saya tidak pernah lupa tuh omongan dia itu loh. Nah, saya pikir akhirnya saya menyimpulkan sendiri, ya, mamon itu jahat ya. Itulah yang membuat manusia berpaling dari Tuhan, tidak butuh Tuhan karena semuanya sudah terpenuhi dari segi mamon itu. Jadi dia memuja kepada mamon dan dia memang orang baik, bisnisnya dia bisnis legal. Jadi bisnis secara benar ya. Tapi ya tidak percaya Tuhan gitu aja. Nah, persoalannya sekarang apakah dia hari ini dia mempunyai kerinduan atau enggak tahu karena dia sudah pensiun. Sekarang yang nerusin anak perempuannya. Itu bisa di googling di Google, Pak. Itu nama perusahaannya Regal Springs. Jadi masih ada. Sudah berkembang makin besar. Dulu waktu sama saya masih kecil lah. Dia banyak minta tolong saya waktu itu. Bagaimana bisa mengekspor ke Amerika dan sebagainya. Ya, saya banyak bantu lah, saling membantu lah dan menghasilkan uang sih waktu itu memang. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah dia tidak punya kerinduan ya sampai hari ini ya? Apakah kekayaan membuat dia lupa diri atau memang dia tidak butuh Tuhan? Nah ini gimana Pak Roni? Dia tidak ada kerinduan atau gimana? Karena memang waktunya dia habis untuk bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang itu menikmati hasil dari usaha legalnya dia. Bisnis yang benar gitu loh, bukan main-main ya, bisnis yang jujur gitu loh. Karena semuanya kan untuk ekspor ya jujur lah, tidak ada main-mainnya dia dengan waktu itu. Nah persoalannya karena dia kaya, maka dia tidak butuh Tuhan. Padahal kalau kita baca di Alkitab kan kita itu tahu bahwa manusia itu kadang-kadang harus berbahagia dengan penderitaan. Karena di dalam penderitaan lah engkau akan bersandar kepada Tuhan. Nah ini, jadi masing-masing orang kaya biarlah menikmati kekayaannya, yang miskin biarlah tetap berbahagia. Mestinya begitu Pak Roni ya. Ya, itu aja Pak Roni dari saya. Oke, terima kasih Pak Roni. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Suatu pengalaman yang bagus yang bisa dibagikan kepada kita sehingga kita berpikir. Memang kebanyakan orang yang kaya jauh dari persoalan karena uangnya banyak. Orang kalau uangnya banyak, biasa sahabatnya banyak, kata Alkitab begitu. Kalau sahabatnya banyak, berarti dia punya relasi. Dan lewat duitnya yang banyak, dia akan lebih mudah mengatasi persoalan hidup dibandingkan dengan orang miskin. Sehingga wajar orang-orang seperti ini, seperti Teddy Hung tadi, juga berkata, aku tidak butuh Tuhan. Nah, hal seperti ini mengingatkan nasihat Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, di mana dia bersabda, kamu tidak bisa setia kepada dua tuan. Kamu mesti milih. Kamu kalau setia kepada mamon, kamu musuh dengan aku, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu setia kepada Tuhan, kepada aku, kamu musuh dengan mamon. Dan dia berkata, jangan pernah takut dengan siapapun yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada dia, guru besar, yang bisa membunuh tubuh, sekaligus membunuh jiwa di dalam neraka. Nah, saudara, jika kita adalah orang yang beriman, pastilah kita percaya dengan kitab suci sebagai isi hati Tuhan dan hukum-hukum Allah. Tetapi kembali, orang yang kaya, yang seringkali dibutakan oleh ilah zaman sekarang, yaitu harta benda, kenikmatan daging, dan lain sebagainya, pastilah mereka bukan orang yang akan percaya kepada Tuhan. Kita lihat dunia itu sebetulnya isinya apa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Oleh karena itu hati-hati dengan semua pendeta, pembicara yang sering kali bicara tentang hal tersebut. Mereka
bukan orang yang cinta Tuhan. Lihat, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, isinya ada 3, yaitu yang pertama, keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Ketiga, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh karena itu hati-hati dengan teologi kemakmuran, ya. Selalu bicara tentang hal tersebut, ya, walaupun dikemas dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hati, iblis setan menyamar sebagai malaikat terang, tetap yang palsu dikemas dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Pak Rudi, demikian teman-teman. Silahkan jika ada yang lain. Shalom Pak Roni. Shalom. Ya. Ya, puji Tuhan. Saya diberkati dengan kesaksiannya yang tadi Pak, juga dengan apa yang disampaikan, tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Rudi. Ya, Pak. Ya memang tugas gereja itu memang tidak hanya bersekutu Pak, tapi atau berliturgi atau berdiakonia, melayani, tapi juga memang kita harus bersaksi Pak. Jadi melalui kesaksian itu banyak orang yang dimenangkan Pak. Memang banyak sekali cara Tuhan untuk menyadarkan seseorang atau membuat seseorang bertobat Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Rudi itu tadi Pak, itu ya, tentang apa ya, orang yang tidak percaya ya Pak ya, apa namanya, orang yang tidak membutuhkan apa-apa lagi dalam hidupnya karena semuanya sudah tersedia. Memang sering dikonotasikan apa bisa dikatakan orang yang berkelimpahan materi itu jadi sepertinya tidak membutuhkan Tuhan ya Pak ya. Tapi banyak juga Pak yang maksud saya yang dari kalangan yang marginal, yang biasa juga kalau kita lihat banyak juga memang yang tidak percaya Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang Pak tentang kesaksian ini itu sangat memberkati sekali untuk membawa kita untuk mengenal kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita kalau seperti dalam konsep tadi Pak tentang kerajaan Allah ya Pak ya, yang Bapak sampaikan Pak. Konsep monarki yang Tuhan pakai untuk melukiskan kerajaan surga itu punya makna yang berbeda-beda dari setiap orang Pak ya. Ada yang memaknainya secara artinya suatu kekekalan yang dalam hal kelimpahan materi, ada yang berbicara tentang kelimpahan rohani. Sama tentang bersaksi itu Pak. Jadi kalau saya kasih gambaran tentang meja hijau. 2 orang yang bersaksi di meja hijau dengan 2 orang yang berbeda. Yang satu bersaksi di meja hijau adalah seorang terdakwa dengan segala pembelaannya. Yang satu bersaksi di meja hijau dari seorang mahasiswa dengan hipotesanya. Jadi ada macam semantik yang berbeda. Nah begitu juga tentang kerajaan sorga tadi. Bagaimana kita menangkap konsep kerajaan surga ya, yang Yesus gambarkan itu. Berbicara bukan tentang materi Pak. Bukan tentang materialistik, tapi lebih kepada spiritualis, artinya siapa yang bertakhta di dalam hati kita. Siapa yang memerintah dalam hati kita. Jadi kerajaan surga itu berbicara tentang Yesus Tuhan itu bertakhta dalam hati kita. Jadi banyak yang mengartikan kerajaan surga itu sesuatu yang bersifat sesuatu yang bersifat kerajaan dunia gitu ya. Orang yang diberkati itu seperti Pak Roni sampaikan kan ada 2 berkat, ada berkat materi, ada berkat rohani. Jadi orang yang berkelimpahan harta di dunia itu bukan jaminan dia orang yang artinya orang yang percaya sama Tuhan gitu, karena Tuhan mempunyai memberikan seseorang itu talenta yang berbeda-beda. Ya, jadi
kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bagaimana Yesus sudah hadir dalam hati kita. Yesus ada dalam hati kita. Ya, boleh kita buka ayatnya Pak di 1 Korintus 2. Ini mengenai pemberitaan Injil Pak. 1 Korintus 2, ini dari Rasul Paulus, ayatnya yang keempat dan kelima. Dikatakan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Artinya Paulus ini muridnya Gamaliel, orang yang ahli dalam hukum-hukum ya Taurat, tapi dia tidak mengandalkan pengetahuan teologianya. Dikatakan bahwa dia mengandalkan kekuatan Allah. Dia bergantung kepada kekuatan Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tetap menginjil, karena Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Ya, jadi kesaksian Teddy Hung itu tadi bagaimana ia dimenangkan oleh hamba Tuhan yang bersahaja. Mungkin dari bukan golongan bangsawan atau golongan orang-orang yang istilahnya intelektual, tapi orang-orang yang sederhana yang bersahaja, dia bisa memenangkan jiwa. Seperti Paulus katakan bahwa dia tidak mengandalkan dengan hikmat manusia, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Jadi kita tidak jatuh ke dalam sebuah perdebatan teologi atau perdebatan doktrin-doktrin. Itu tidak menjamin seseorang dimenangkan. Ujung-ujungnya menjadi pertarungan tanpa akhir. Jadi argumentasi yang tidak ada hasilnya. Jadi ini semacam sebuah tantangan bagi kita sebagai teisme dari orang-orang yang mungkin agnostik atau dia seorang ateis. Apakah kehidupan kita ini lebih altruistik dari mereka? Artinya lebih mempunyai jiwa untuk berbagi dengan sesama kita seperti Kristus berbagi kepada semua orang dengan menunjukkan keilahiannya, gitu loh Pak. Ya, saya rasa cuma itu Pak Roni yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih Pak Poltak, terima kasih sekali. Memang itu menjadi tugas buat kita, khususnya yang suka belajar tentang Alkitab, kemudian memahami, mendalami. Pastilah kita ini yang cinta kepada Tuhan, serta mempelajari isi hati Tuhan di dalam Alkitab, pasti akan menjadi pelaku buat firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita bersama keluarga, orang jadi menyaksikan bahwa di dalam kehidupan kita ada Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, sekarang persoalannya justru di tengah-tengah masyarakat itu ada kelompok yang berbeda dengan kita. Nah, yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Rudi Timothy tadi, orang yang punya kekayaan sudah merasa apa-apa aku punya. Berarti aku sudah tidak perlu minta lagi sama Tuhan. Dan ekstrimnya, dia justru katakan, aku tidak butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu seringkali Tuhan pakai persoalan, penderitaan itu untuk mengingatkan kita. Agar supaya kita tidak menjauh daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian sesungguhnya jika kita mau menarik kesimpulan, sebetulnya antara orang yang temannya Pak Rudi, yang namanya Rudolf tadi, dengan kita, yang terkadang kita bisa mengalami penderitaan, itu lebih beruntung kita loh. Sebab apa? Kita tidak akan meninggalkan Tuhan demikian jauh. Yang kedua, kita akan merasakan kebahagiaan, itu yang bisa lebih besar dari mereka, sebab penderitaan itu kita alami. Bagaimana kita bisa berkata, makanan ini enak jika kita tidak pernah lapar? Justru kita pernah lapar, ketika kita menikmati makanan yang lezat, kita bilang, aduh luar biasa Tuhan, terima kasih. Dan banyak orang kaya, kenyataannya hidupnya tidak happy, tidak bahagia. Jika memang berbahagia, kenapa ada banyak orang kaya kelas dunia? Kalau tidak salah bangsawan dari Jerman, ya,
yang kemudian mengambil keputusan loncat menabrakkan dirinya Bunuh diri. dengan kereta api. Ya, Bapak Ibu hati-hati ya. Iblis setan, mamon ini tadi menggunakan pesona daya tarik kekayaan belum tentu membuat orang ini Bahagia. happy, ya. Tetapi seringkali justru menimbulkan satu masalah dan kebinasaan jika mereka tidak di dalam Tuhan, maka mereka tidak bisa menggunakan mamon ini tadi untuk kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, ada lagi atau tidak? Semua sudah memberikan pendapatnya. Silakan Pak Chunlui mungkin sebelum kita berpisah. Ada Pak Chunlui? Ya Pak. Silakan Pak Chunlui. Ya, kebahagiaan itu adalah apa yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Dan mengenai orang dipanggil Tuhan, memang berbagai macam cara Tuhan memanggil. Ya. Ada yang lewat sakit penyakit, ada yang lewat panggilan suara Tuhan, ya macam-macam lah. Jadi kita itu caranya Tuhan memanggil kita itu bermacam-macam cara, tidak sama setiap orangnya. Jadi pada hakikatnya Tuhan itulah yang memanggil kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Iya, amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Pak Chunlui, terima kasih. Teman-teman semua, karena semua sudah memberikan pendapatnya. Yang perlu diingat, acara kita ngobrol santai dengan akal sehat yang selalu tayang pada Jumat pertama dan Jumat ketiga. Itu sebetulnya saya peruntukkan untuk kita ngobrol secara universal. Bukan Kristen Katolik saja, tapi siapapun secara umum boleh masuk. Oleh karena itu, di acara ini kita mulai maksimalnya jam 7:05 tanpa ada doa, tanpa ada pujian, supaya sahabat-sahabat kita di luar Kristen dan Katolik mau bergabung bersama kita.